Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Kali ini kita lanjut ke bab 3 dari sumber kita, buku Nexus. Judulnya menarik nih, Documents the Bite of the Paper Tigers. Betul. Setelah kemarin kita ngobrolin soal kekuatan cerita, nah sekarang kita lihat teknologi informasi penting berikutnya, yaitu dokumen tertulis. Oke, jadi misinya kali ini apa nih? Kita mau membedah apa aja? Kita bakal coba gali ya, kenapa sih dokumen itu muncul, terus gimana dampaknya ke masyarakat, ada batasannya nggak, dan kenapa gigitan harimau kertas ini tuh masih relevan sampai sekarang. Hmm, Intinya, gimana dokumen itu nggak cuma katakanlah merekam realitas, tapi seringkali malah menciptakan realitas itu sendiri. Wah, kedengerannya kuat banget ya. Cuma selembar kertas, sumber kita bilang bisa nentuin nasib, bangun peradaban. Tapi bisa juga meruntuhkannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu deh. Dulu kan ada cerita lisan yang nyatuin kelompok. Terus apa yang bikin kita butuh tulisan? Jadi gini, masyarakat itu kan makin kompleks ya. Contohnya kayak di Sumeria kuno, di kota Ur gitu. Nah, muncul kebutuhan administrasi yang detail banget dan jujur aja agak kering. Kering gimana tuh maksudnya? Ya kayak data pajak, aturan tanah, utang piutang. Informasi detail kayak gitu kan susah ya kalau cuma diceritain lewat puisi atau mitos. Perlu sistem pencatatan yang lebih presisi, sesuatu yang tetap. Oke. Dan di sini kayaknya masuk gagasan inti dari sumber kita tadi ya, bahwa dokumen itu bukan cuma cermin, tapi malah jadi pembentuk realitas. Nah, persis. Dokumen kayak konstitusi, perjanjian damai, kontrak kerja gitu. Itu kan sebenarnya menciptakan aturan main baru buat interaksi kita. Setiap kata, setiap pasal itu punya bobot hukum, punya kekuatan. Dan kekuatan membentuk realitas ini, itu yang mendorong lahirnya birokrasi gitu ya, sistem buat ngelola semua informasi tertulis ini dalam skala gede. Betul sekali. Birokrasi itu muncul sebagai solusi, gimana caranya nyimpen dan ngambil lagi informasi dalam jumlah besar. Kita lihat contohnya. Ada tuh, surat pendeta namanya Naramtani di Mesopotamia. Dia butuh bukti warisan tertulis buat dibawa ke pengadilan. Ini nunjukin gimana masyarakat cepat banget jadi tergantung sama bukti hitam di atas putih. Jadi udah nggak bisa ngandelin kata orang lagi ya. Tapi, sistem ini kan pasti ada sisi lainnya juga dong. Sumber kita kayaknya nyinggung soal kecenderungan birokrasi buat lebih mentingin keteraturan daripada kebenaran itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini menarik. Jadi birokrasi itu kan suka kerapian, suka kategori yang jelas. Padahal dunia ini kan, ya ampun, kompleks banget, cair gitu. Contoh bagus itu klasifikasi spesies di biologi. Oh iya, gimana tuh? Evolusi itu kan proses yang terus jalan ya. Spesies bisa berubah, bahkan kawin silang kayak Sapiens sama Neanderthal yang pernah kita bahas. Tapi sistem klasifikasi butuhnya label yang paten. Ini Sapiens, itu Neanderthal. Nah, jadi pertanyaan kan, kategori spesies ini beneran realitas biologis murni? Atau jangan-jangan cuma kesepakatan kita aja? Realitas intersubjektif istilahnya, biar gampang ngaturnya. Keteraturan ini ada harganya gitu. Kebenaran yang kompleks jadi disederhanakan. Oke, paham. Dan keteraturan yang sama ini juga ujung-ujungnya memperkuat pemerintah pusat ya. Dengan dokumen dan birokrasi, penguasa jadi lebih gampang narik pajak, nerapin hukum, bahkan wajib militer. Iya banget. Tapi di sisi lain, buat rakyat biasa, sistem ini seringkali jadi rumit, buram, susah dipahami, susah dipengaruhi. Menciptakan jarak gitu ya. Betul, bisa jadi kesenjangan kekuasaan yang nyata. Sumber kita ngasih contoh personal yang kuat banget, pengalaman kakek penulisnya sendiri, Bruno, yang kehilangan status warga negara Rumania cuma gara-gara masalah dokumen di tahun 1930-an. Sepele kelihatannya, tapi dampaknya dahsyat buat hidup orang itu. Wah, ngeri juga ya. Nah, selain soal penyimpanan dan kategori tadi, ada isu lain nih yang muncul bareng dokumen penting, kayak kitab suci misalnya, yaitu soal interpretasi. Siapa yang berhak menafsirkan? Nah, itu dia. Dan ini melahirkan semacam kelompok elit baru, para penafsir. Muncul institusi kayak rabi di Yahudi atau uskup di Kristen. Tugas mereka itu nyaring, menafsirkan, dan nentuin teks mana aja sih yang dianggap sah, yang masuk kanon. Oh, jadi ada proses seleksi juga ya? Ada banget. Perdebatan soal misalnya kitab Kidung Agung layak nggak masuk Alkitab Ibrani.
Atau keputusan Uskup Athanasius pas milik kitab-kitab buat perjanjian baru, itu contoh gimana institusi ini punya kuasa besar atas informasi dan ya, atas kebenaran versi mereka. Dan pilihan interpretasi sama seleksi teks ini dampaknya bisa jauh banget ya. Kayak yang disinggung sumber Anda, misalnya pemilihan teks 1 Timotius dibandingin kisah Paulus dan Tekla dalam kanon Kristen, itu kemungkinan besar ikut ngebentuk pandangan masyarakat soal peran perempuan selama berabad-abad kemudian. Persis. Kekuatan teks itu di situ. Dan bahaya terbesarnya muncul kalau informasi yang salah tapi udah tertulis, malah nyebar luas tanpa ada mekanisme koreksi yang kuat. Contohnya? Contoh paling serem mungkin Malleus Maleficarum, Palu Para Penyihir. Buku ini di zamannya itu bestseller banget. Isinya nyebarin ide ngawur soal konspirasi setan dan akhirnya memicu perburuan penyihir yang brutal di Eropa selama ratusan tahun. Astaga, ironisnya, buku yang justru penting banget kayak The Revolutionibus-nya Copernicus yang ngubah pandangan kita soal alam semesta, malah nggak selaris Malleus Maleficarum itu ya. Nah, itu dia. Ini nunjukin kalau pasar gagasan itu nggak otomatis memenangkan kebenaran. Kadang sensasi atau sesuatu yang bikin takut itu lebih jual. Terus gimana kalau ada yang coba ngelawan narasi yang udah mapan itu? Wah, bisa bahaya banget. Ada kasus Guillaume Yadelin, seorang teolog abad ke-15. Dia coba bilang kalau sihir itu nggak nyata. Malah dia yang ditangkap, disiksa, terus dipaksa ngaku jadi penyihir. Ini nunjukin betapa kuatnya gigitan dokumen tadi, bahkan kalau isinya itu hasil paksaan atau kebohongan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, dokumen, mulai dari loh tanah, liat, sampai kertas, itu jadi kekuatan yang dahsyat banget ya. Ngebentuk hukum kita, identitas, peradaban. Tapi di sisi lain penuh juga sama potensi bias, penyederhanaan yang berlebihan, bahkan bisa jadi alat penindasan. Harimau kertas ini cakarnya tajam juga ternyata. Betul. Nah, kalau kita tarik ke masa kini, ada satu pertanyaan penting nih mungkin buat Anda renungkan. Kalau harimau kertas di masa lalu aja bisa sekuat dan sebias itu, gimana dengan harimau digital yang kita hadapi sekarang? Maksudnya? Ya, algoritma, basis data raksasa yang sekarang ini nyatet dan ngelola hidup kita. Apakah mereka ini cuma versi baru aja dari birokrasi lama dengan masalah yang mirip-mirip, bias, ngorbanin nuansa demi keteraturan versi mesin? Atau malah tantangan baru sama sekali ya? Bisa jadi. Atau malah tantangan yang benar-benar baru. Apa artinya, gitu, ketika dokumen yang ngebentuk realitas kita sekarang ini makin banyak ditulis dan ditafsirkan oleh kecerdasan non-manusia? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama.